Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahabatihi ajmain. Saudara, marilah kita mulai dengan membaca surat Fatihah untuk Kiai Soleh Darat, penulis kitab yang kita pelajari ini. Lahul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya, kemarin dulu kita sudah membahas berbagai hal berkenaan dengan 8 perintah yang disampaikan di dalam surat Al-Baqarah ayat 83 ya. Sekarang lanjutannya. Bismillahirrahmanirrahim. Tsumma qala ta'ala wa idza akhadna mitsaqakum la tasfikuna dima'akum wa la tukhrijuna anfusakum min diyarikum thumma aqrartum wa antum tashhadun thumma antum haula'i taqtuluna anfusakum wa tukhrijuna fariqan minkum min diyarihim tadhaharuna 'alaihim bil itsmi wal 'udwan wa iyatukum usara tufaduhum wa huwa muharramun 'alaikum ikhrajuhum afatu'minuna bi ba'dil kitabi wa takfuruna bi ba'd fama jazaa'u man yaf'alu dzalika minkum illa khizyun fil hayatid dunya wa yawmal qiyamati yuradduna ila ashaddil 'adzab wa ma Allahu bighafilin 'amma ta'malun. Terjemahannya dalam bahasa Jawa, terjemahan bebas. Eling-eling sira ya kaum Bani Israil ing nalikane ngalap ingsun perjanjen ing dalam Taurat, nuli dawuh ingsun aja padha mateni sira kabeh ing kancanira saking negarane. Nah, ini artinya ingatlah oleh kalian wahai Bani Israil ketika kami minta janji dari kamu di dalam kitab Taurat, lalu aku perintahkan agar kamu tidak membunuh kawanmu dan membunuh kawanmu yang satu negara dan membunuh di sini membunuh kawanmu dari negaranya. Tegese ojo nundung kancanira saking negarane, maksudnya jangan mengusir kawanmu dari negaranya. Mongko nuli sira kabeh wis padha saguh nglakoni ing iku perjanjen lan nuli padha aneksenaken ing awakira kelawan ikrar saguh nglakoni kabeh. Kemudian kalian sudah sanggup untuk melaksanakan perjanjian itu dan mempersaksikan ya, sudah mengangkat saksi atas diri kalian mengenai pernyataan untuk sanggup melaksanakan itu. Jadi bukan hanya menyatakan sanggup, tapi juga ada saksi-saksi. Mongko utawi sira kabeh ya kaum kang padha trima janjine nuli padha paten pinaten kelawan kancane dhewe. Ya. Nah, kemudian ternyata kamu atau kalian semua yang sudah menerima janji itu saling bunuh di antara kawan sendiri. Lan nuli padha ngetokaken ing kancane dhewe saking desane lan negarane ing hale padha tulung tinulung perukunan ing atase kancane kabeh kelawan nglakoni maksiat lan satron sinatron. Kemudian kalian juga saling mengusir ya, mengusir kawan-kawan kalian dari kampungnya atau negaranya dan juga saling menolong kalian dengan sesama
dengan sesama kawan untuk melakukan kemaksiatan dan dalam permusuhan yang satu dengan yang lain. Artinya bahwa terjadi sesama orang Bani Israel itu bertikai, lalu saling berbunuhan dan saling mengusir, mungkin begitu. Lan malih janjani Allah Subhanahu wa taala ing kaum Bani Israil kabeh ing dalem Taurate lamun ana kancanira iku kaboyong marang musyrikin mongko nebusa sira kabeh ing kancanira aja kasih ana ing tangane musyrikin tebusen kelawan arta utawa liyane. Dan juga janji Allah di dalam kitab Taurat kepada Bani Israel, kalau ada kawanmu yang ditangkap musuh di keboyong itu artinya menjadi prisoners of war, menjadi tawanan musuh, menjadi tawanan orang-orang musyrik, maka tebuslah kawanmu itu, jangan sampai dia ada di dalam tangannya orang musyrik, ditebus dengan harta atau lainnya. Utawi kelakuan nundung kancane iku wis den haramaken ing dalam Taurat, ngetokaken kancane uga den haramaken, maksudnya begini. Ana ta padha iman sira kabeh kelawan setengah kitab Taurat lan kufur sira kelawan setengah kitab Sesungguhnya mengusir kawan sendiri itu dilarang di dalam kitab Taurat yakni mengeluarkan orang dari kampungnya sendiri. Nah, apakah kalian itu percaya kepada sebagian perintah dalam kitab Taurat, sementara sebagian yang lain ditinggalkan, tidak dipercaya? Tegese gelem nglakoni nebusi bloko, ora gelem nglakoni liyane, lan iya iku mateni kancane lan nundung kancane lan tulung tinulung kelawan nglakoni maksiat. Yani ketika disuruh menebus mau, tapi ketika dilarang untuk saling berkelahi, saling berbunuhan atau mengusir kawannya sendiri atau tolong menolong di dalam maksiat, itu tidak diambil. Jadi perintahnya yang diikuti hanya menebus kawan yang sedang ditawan oleh musuh. Tegese sudah ing hale iku patang perkara kabeh wajib nglakoni kabeh. Padahal 4 hal itu wajib dilaksanakan. 4 hal itu kalau ada kawannya yang ditawan itu ditebus, tidak berbunuh-bunuhan sesama dengan kawannya, lalu yang ketiga tidak mengusir, yang keempat tidak saling menolong di dalam berbuat maksiat. Keempat hal itu wajib. Mongko ora ana walese wong kang ngrusak janjine pangerane saking sira kabeh angin wales iku den ino ing dalam panguripane dunyane lan besok ing dalam akhirat mongko den balekaken marang abote lan bangete siksa. Dan balasan orang yang merusak janji Allah itu yakni kalian semua, bahwa kalian semua merusak janji Allah itu hanyalah mendapatkan kehinaan di dalam kehidupan dunia, dan nanti di akhirat akan mendapatkan siksaan yang sangat berat. Lan ora ono Allah Subhanahu wa taala iku kok kelalen saking kelakuane kaum Yahudi kabeh balik den wales ngamale kabeh. Allah sama sekali tidak akan lupa terhadap amal perbuatan orang Yahudi semua itu, tapi pasti akan membalasnya. Yani artine iki ayat setuhune kaum Yahudi kabeh iku wis padha den janjeni ing dalam Taurat kelawan nglakoni patang perkara. Nah, arti dari ayat ini adalah bahwa di dalam kitab Taurat orang-orang Bani Israel itu sudah dijanji oleh Allah Subhanahu wa taala tentang 4 hal. Suwiji arep aja paten pinaten kelawan kancane dhewe ingkang tunggal agamane. Pertama, tidak berbunuh-bunuhan atau saling memerangi di antara kawan yang seagama. Lan kapindhone arep aja nundung ing kancane. Kedua, tidak mengusir kawannya.
Kaping telune arep aja pirukunan nglakoni maksiat, bali wajib arep ingkar marang maksiat. Yang ketiga, tidak bersekutu di dalam melakukan maksiat. Yang seharusnya adalah mengingkari kemaksiat itu, tidak lalu ikut bersama-sama melakukannya, tidak. Lan kaping pate arep nebus kancane lamun ana tangane musyrikin kelawan kaboyong dan tebus kelawan arta utawa liyane. Kemudian yang keempat itu menebus kawannya yang ditawan oleh orang musyrik, ditebus dengan harta atau lainnya. Mongko nulius padha saguh nglakoni perjanjian kang patang perkara kabeh kelawan ikrore. Mongko keri-keri setuhune wong ahlil Madinah iku isine ana wong rong werna, suwijine Yahudi ahlul Taurat lan kapindhone wong musyrikin ahlul jahiliyah. Lalu kalian sudah sanggup untuk melaksanakan perjanjian itu, 4 hal itu. Maka tahu kemudian kalian orang Madinah kemudian diceritakan bahwa ada di Madinah waktu itu penduduknya terdiri dari 2 macam mungkin bangsa, mungkin begitu ya. Utawi yang satu adalah orang Yahudi ahli Taurat dan yang kedua orang musyrik ahli jahiliyah. Utawi wong Yahudi iku ana 2 bangsa, suwijine bangsa Bani Quraidzah lan kapindhone bangsa Nadir. Bangsa Bani Nadir, orang Yahudi terbagi menjadi 2 yang besar, yaitu Bani Quraidzah dan Bani Nadir. Utawi wong musyrikin iku 2 bangsa, ana bangsa Aus lan ana bangsa Khazraj. Antarane Aus lan Khazraj selawase ora ana rukun, balik ngadawah, rebut ribet selawase ora putus-putus, peperangan ba'duhum ba'don. Sedangkan orang musyrik itu terdiri dari 2 kelompok juga, yaitu bangsa Aus dan bangsa Khazraj. Nah, di antara kedua suku ini, Aus dan Khazraj, itu selalu tidak bisa rukun, bahkan bermusuhan terus, ribut terus, selamanya tidak selesai berperang satu sama lain. Ya, perangnya itu ada misalnya perang Bu'ath ya. Perang Bu'ath itu sampai membunuh hampir semua pemimpin dari kedua bangsa itu, kedua suku itu. Suku Aus dan Khazraj ini suku dari Yaman ya, dari selatan, karena bendungan Ma'rib jebol, lalu mereka pergi ke utara ya. Yang pergi ke utara itu ada 4 golongan besar. Yang pertama namanya Ghassasinah atau Bani Ghassan, itu yang di perbatasan dengan Persia. Lalu ada Manaziroh ya, itu di perbatasan dengan Bizantium. Lalu yang 2 lagi tadi itu Aus dan Khazraj di Madinah. Mongko nuli gawe perjanjian wong Aus marang Yahudi Bani Quraidzah kelawan perjanjian milu dadi rakyate. Semong-semongso Bani Quraidzah nemu susah mesti bantoni. Nah, kemudian ini orang Aus berjanji mengadakan perjanjian dengan orang Bani Quraidzah, perjanjian untuk ikut menjadi rakyat dari Bani Quraidzah. Sewaktu-waktu Bani Quraidzah susah, mesti mereka akan membantu. Lan semono uga Bani Quraidzah iya janji semongso-mongso Aus nemu susah iya mesti nulungi. Demikian pula Bani Quraidzah berjanji kalau sewaktu-waktu kaum Aus itu kesusahan, mereka pasti menolong. Mongko nuli kawe perjanjian wong Khazraj marang wong Yahudi Bani Nadir kelawan perjanjian tulung tinulung melu rakyate Bani Nadir. Nah, demikian pula karena Bani Aus sudah kaum Aus sudah berjanji dengan Bani Quraidzah, maka kaum Khazraj berjanji dengan Bani Nadir. Persis perjanjiannya
saling membantu dengan Bani Nadir. Bani Nadir dianggap sebagai bagian rakyatnya, ya, Bani Nadir. Mongko sawusi mangkono mongko nuli perangan wong Aus kelawan Khazraj, mongko nuli Aus njaluk tulung marang Bani Quraidah sebab wis dadi kepalane, mongko nuli tulung Bani Quraidah. Sawusi mangkono mongko nuli njaluk tulung wong Khazraj marang Bani Nadir, mongko nuli nulungi. Nah, maka kemudian terjadi peperangan antara Aus dan Khazraj. Maka Bani Quraidah menolong orang Aus karena sudah menjadi pimpinannya. Demikian juga Khazraj itu karena sudah menjadi bagian dari rakyat Bani Nadir, maka Bani Nadir pun menolong. Mongko dadi perangan wong patang bangsa Bani Quraidah oleh perangan arah nulungi rakyate wong Aus. Bani Nadir oleh perangan arah nulungi rakyate wong Khazraj. Ya, jadi terjadilah itu peperangan dua pihak, ya, di antara empat kelompok itu, Bani Nadir dengan Khazraj di satu pihak, Bani Aus dengan Bani Quraidah, kaum Aus dengan Bani Quraidah di satu pihak. Mongko nuli padha paten pinaten ba'duhum ba'don, arah nulungi rakyate dhewe. Nah, lalu terjadilah pelanggaran terhadap empat hal tadi di atas, yaitu saling membunuh karena mau menolong kawannya. Mongko nuli paten pinaten lan padha ngrusak Bani Quraidah ing omahe wong Bani Nadir lan padha mboyong ba'duhum ba'don. Mongko tatkalane kancane den boyong, mongko den tebus. Nah, maka lalu saling berbunuhan dan Bani Quraidah merusak rumah dari Bani Nadir serta menawan banyak dari orang-orang Bani Nadir. Lalu oleh Bani Nadir itu ditebus. Ya, jadi perang-perangannya itu, perang dan menawannya itu tidak diperdulikan, tapi nebusnya dilaksanakan, itu maksudnya. Mongko tatkalane den takoni krana apa kok sira nganggo nebus kancamu, mongko ngucap ingsun den perintahi kapure nebus. Ketika ditanya kenapa kamu kok menebus kawanmu, mereka menjawab, ya karena demikianlah kami diperintah untuk menebus. Mongko nuli den takoni kena apa sira kok paten pinaten karo kancamu tunggal agama. Ketika ditanya kenapa kamu saling bunuh dengan orang seagama, mongko ngucap ingsun wirang lamun rakyatku kalah utawa dadi ina. Jawabannya, aku malu kalau rakyatku kalah atau menjadi hina. Jadi kalau tadi menebus itu perintah Taurat, kalau menolong atau kalau memerangi kawannya, memerangi orang seagama itu karena takut wirang, takut mendapat malu, gitu. Mongko dawuh subhanahu wa ta'ala fatu'minuna bi ba'dil kitabi wa takfuruna bi ba'd. Maka lalu Allah berfirman, apakah kalian percaya kepada sebagian kitab sementara mengkufuri atau tidak percaya kepada sebagian yang lain. Tegese perjanjian patang perkara ana ingkang den imanaken lan iya iku nebus, lan ana ingkang den kufuri lan iya iku mateni lan nundung lan nulungi maksiat. Nah, jadi dari empat maksudnya iman kepada sebagian dan tidak iman kepada sebagian yang lain itu adalah bahwa dari empat hal itu satu saja yang dilakukan sementara yang tiga dilanggar. Lan ono ingkang den kufuri lan iya iku mateni lan nundung lan nulungi maksiat. Ya sudah, jadi yang tidak dipercaya itu membunuh, mengusir dan menolong perbuatan maksiat. Semono uga kita umat Muhammadiyah. Nah ini. Jadi di sini ada kita orang umat Muhammad, iya wajib arep nglakoni kabeh unine Quran lan ora wenang milih-milih. Ana ingkang den imanaken lan ana ingkang den kufuri. Tegese nrajang walere Quran. Demikian pula kita umat Muhammad itu wajib melaksanakan perintah Al-Quran semuanya. Tidak
milih-milih yang ini dilakukan, yang ini tidak dilakukan. Ini sama dengan mengimani sebagian dan mengkufuri sebagian yang lain. Nah, itu melanggar waler itu garis atau ketentuan Al-Quran. Makna al-isyari setuhune subhanahu wa ta'ala wis janjeni ing bani Adam ing dalem alamul arwah kelawan pangandika alastu bi rabbikum, den janjeni pomo aja miturut setan kelawan mateni ati sebab nuruti hududun nafs lan malih den janjeni aja ngetokaken awakira saking ibadah lan ubudiyah, mongko nuli wis padha saguh sira kabeh kelawan pangucap bala syahidna. Ya, isyaratnya, mana isyarinya adalah bahwa Allah Subhanahu wa taala telah mengambil janji dari anak Adam di alam arwah dengan ucapan alastu birabbikum, bukankah aku ini Tuhan kalian. Dan juga dijanji jangan sampai mengikuti setan dengan cara membunuh hati sendiri, sebab menuruti huzuzun nafs, menuruti keinginan atau ketamakan nafsu. Jadi dengan mengikuti ketamaan nafsu itu kita sama dengan membunuh diri sendiri, membunuh hati kita sendiri. Dan juga dijanji agar tidak mengusir, mengeluarkan diri sendiri dari ibadah dan ubudiyah. Ya, dalam bahasa Arab kata abd itu mempunyai dua pengertian, ya. Abd dalam pengertian abada ya'budu, beribadah, atau abada ya'budu berhamba atau menghamba, mungkin begitu. Jadi kita ini ya beribadah kepada Allah tapi juga menghamba kepada Allah. Lalu kalian sebenarnya sudah sanggup dengan mengucapkan bala syahidna, kami menjadi saksi, kami menyaksikan. Utawi dalile iki takwil qauluhu ta'ala alam ahadilaikum ya bani adama al-ayah. Ya, dalilnya adalah, dalil dari pengertian ini adalah firman Allah dalam surat Yasin, bukankah aku telah berjanji kepadamu wahai bani Adam, terusnya Allah ta'budu syaiton, ya, untuk tidak menyembah setan. Sawuse mangkono mongko padha taktuluna anfusakum, kelawan padha nuruti hududun nafs lan syahwati nafs. Kemudian setelah itu kalian membunuh diri sendiri dengan cara menuruti tadi ketamakan jiwa, ketamakan nafsu dan keinginan nafsu. Mongko dadi, kalau hudud itu artinya ingin memperoleh yang sebanyak-banyaknya, ya. Kalau syahwat itu ya ingin melampiaskan syahwat itu keinginan badaniah, mungkin begitu. Mongko dadi mati atinira lan padha tukhrijuna fariqa, maka lalu hati kalian menjadi mati dan mengusir sebagian, ya, di sini belum jelas. Tegese padha arukunan nafsu lan ati padha mungkur marang Allah lan amrih hadzon lin nafsi lan tinggal hak rububiyah krana amrih hak an nafsaniyah. Nah, maksud dari mengusir sebagian itu adalah bersekutu atau bersama-sama nafsu dan hati itu membelakangi Allah dan mencari bagian dari nafsu dan meninggalkan hak-hak ketuhanan Allah karena mencari hak-hak nafsu. Mongko nuli kaboyong sira kabeh mongko werna-werna ingkang boyong, lalu kalian tertawan. Nah, dan yang menawan apa? Banyak hal. Setengah ono ingkang kaboyong kelawan hawane lan ono ingkang kaboyong kelawan dunyane, ya. Yang menawan itu ada hawa nafsunya, ya.
Misalnya orang yang menurutkan misalnya minum minuman keras atau main game, nah, itu mengikuti hawanya, tertawan oleh hawanya. Dan ada yang tertawan oleh dunianya, ya mencari harta terus saja sampai lupa Allah, lupa nilai-nilai, lupa perhitungan dan seterusnya. Mongko tebusane iku kelawan dzikrul maula, maka menebusnya adalah dengan cara mengingat Allah. Lan ono ingkang kaboyong kelawan setan, mongko tebusane kelawan den tuduhaken marang yakin, ojo nggugu waswase setan. Ada juga yang tertawan oleh setan, dan tebusannya adalah ditunjukkan kepada keyakinan. Maka jangan mengikuti bisikan setan. Ya. Mongko nuli ngendika Subhanahu wa ta'ala fatu'minuna ibadil kita wa takfuruna ibad. Maka Allah lalu berfirman, apakah kalian percaya dengan sebagian kitab dan mengkufuri yang lainnya? Tegese angimanaken sira kabeh ing dalem awale pitutur alastu birabbikum qalu bala syahidna, kelawan setengahe janjen. Lan nuli kufur sira kabeh kelawan setengahe janjen, lan iya iku arep aja nyembah ghairullah. Maksudnya adalah kalian beriman di awal nasihat, yaitu alastu birabbikum, bukankah aku Tuhan kalian? Kalian mengatakan ya, kami menjadi saksi. Kemudian janji yang setelah itu dikufuri, yaitu bahwa kalian tidak menyembah selain Allah. Ya, itu dari tadi menyembah harta, menyembah syahwat, menyembah setan dan seterusnya. Mongko nuli padha nembah sira kabeh ing setan lan ing nafsu, lan nembah hawa, lan nyembah donya. Ya, itu tadi. Nuli gawe werna-werna pangeran lan werna-werna agama, mongko ora ana wales wong kang mangkono iku angin den ina-ina kelawan picak atine saking musyahadatul haq, lan bingung susah ing dalem batin, mongko besok ing dalam akhirat bali picaan musyahadatil haq. Qala ta'ala wa man kana fi hadhihi a'ma fa huwa fil akhirati a'ma wa adallu sabila. Maka tidak ada balasan bagi orang yang begitu itu kecuali mendapat kehinaan yang berupa tidak bisa melihat, buta hatinya dari menyaksikan al-haq, menyaksikan Allah yang hak. Bingung, susah di dalam batinnya. Dan besok di hari kiamat akan buta juga dari melihat Allah. Firman Allah, barang siapa buta di dalam kehidupan dunia ini, maka di akhirat pun akan buta juga dan akan sesat jalannya. Demikianlah kita akhiri di sini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kurang lebihnya minta maaf. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.